Halo, ketemu lagi dengan saya di Lopins Audio. Akhirnya setelah penantian 1 bulan, datang juga nih ayam, yang membuat saya cukup senang tentunya. Tapi sebelumnya saya ucapkan makasih banyak buat keephifi.com atas unit reviewnya. Toko yang sangat recommended nih, dengan tampilan website yang mudah dipahami. Jadi buat teman-teman yang mau belanja, bisa cek link webnya di deskripsi. And thank you for Miss Ipen. Oke, di depan saya adalah KB Ear Robin. Dengan harga 800 ribuan, apakah Robin ini bisa ngasih perform yang beda di kelasnya? Seperti halnya salah satu favorit saya di kelas 400 ribuan, yaitu KB Ear Lark yang suaranya cukup balance dan bening. Boxnya lumayan gede, cukup mewah, dan seukuran boxnya KB Ear Lark. Di belakang boxnya ditulis spesifikasi, dan teman-teman bisa lihat juga di sini ada frekuensi responnya. Kemudian isi dan kelengkapannya bisa dikatakan sama dengan KB Ear Lark, dan memang sepantasnya kayak gini kalau lihat harganya. Oke, isinya ada sepasang housing driver. Wow, di mata saya ini cakep sih. Untuk detailnya akan saya bahas di bagian fisik. Kemudian ada kabel dengan dual pin. Ear tipsnya dikasih cukup banyak, ada 2 set. Jadi teman-teman bisa milih suka yang abu-abu atau yang putih. Lalu dikasih hard case yang cukup ganteng. Dan tentunya case kayak gini jauh lebih kuat dibandingkan pouch kain atau yang kayak gini nih. Oke, itu saja dalam boxnya. Saya simpulkan bahwa isi dan kelengkapannya lebih baik dibandingkan packagingnya TFZ King 2 yang dulu saya punya. Spek utama Robin ini dijejali 10 unit driver dengan config hybrid. Jadi di dalam satu bagian housingnya dipasang 5 unit driver, yaitu 1 dynamic driver dengan ukuran 10 mm. Plus 4 balance armature alias 1 DD dan 1 BA. Spek lengkapnya bisa lihat yang ini nih. Bentuk housing atau selnya ini sama banget dengan KB Ear Lark, hanya beda di setai faceplate-nya. Untuk saya pribadi sih lebih suka desain faceplate-nya Robin. Lebih stylish, apalagi yang gradient blue ini. Nozzle-nya seperti aluminium, tapi ini kayaknya plastik deh. Kemudian ear tipsnya lembut, nyaman dipakai lama. Lebih bagus dibandingkan ear tips ayam yang 100 ribuan. Untuk bagian fitting nggak ada masalah di telinga saya, nyaman dan kedap. Feel-nya gak beda jauh sama TFZ King 2, tapi memang untuk keseluruhan build quality housingnya lebih solid punya TFZ King 2 dengan full metal. Kabelnya menggunakan config dual pin 0,78 dengan bahan utama kabelnya yaitu 4N OFC. Sepintas mirip kabelnya KB Ear Lark, tapi beda spek. Dia pakai 4N silver plated. Kabelnya cukup tebal, walaupun gak setebal kebanyakan kabel custom. Kemudian jacknya L-shape dengan gold plated. Tapi kalau melihat housing pin, jack, splitter kayak kabel murah, ada baiknya dikasih yang sedikit lebih solid. Las untuk bagian mic-nya cukup bagus. Teman-teman bisa nilai sendiri hasilnya. Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman mic-nya KB Ear Robin. Oke, pada bagian sound quality saya bahas dulu dari tonalnya. Robin ini punya tonal yang warm, smooth, agak V-shape, tapi saya bisa katakan ini cukup balance dengan di-boost pada bagian bassnya. Dan punya typical sound yang tebal. Beda sekali dengan Lark yang typical soundnya tipis dan agak bright. Pada bagian low, kuantitas bassnya gede, lebih gede dibandingkan TFZ King 2 maupun King Pro. Bassnya deep
dan pansi dengan decay yang agak panjang. Rumble-nya sangat terasa di sini, begitupun dengan impact atau dampaknya. Walaupun bassnya gede dan bumi, tapi untuk kualitasnya terbilang bagus. Bedalah dengan yang 200 ribuan ke bawah yang sama-sama gede kuantitasnya. Memang beda kelas, tapi sebagai acuan saja. Cuma kelemahannya adalah tipikal bass yang kayak gini, kebanyakan bassnya itu masuk ke bagian mid. Kontrolnya kurang bagus, termasuk bassnya Robin ini. Beda banget dengan bassnya Lark, yang kuantitasnya cukupan atau bisa dibilang tipis, tapi dengan kontrol yang baik. Walaupun mungkin sebagian orang akan bilang bassnya Lark itu agak kopong, tapi saya pribadi suka dengan bass kedua IM ini, dan memang beda peruntukannya. Pada bagian midnya cukup tebal dan sedikit lebih maju jika dibandingkan midnya Lark yang tipis dan agak mundur. Begitupun dengan vokalnya, di Robin lebih tebal dan enak walaupun di lagu-lagu khusus vokal agak sedikit ketahan, khususnya buat penyanyi yang vokalnya ngebass. Tapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan vokalnya Lark yang tipis dan agak di belakang posisinya. Pada bagian high tipikalnya semut, tapi masih cukup bening khas driver BA. Untuk tingkat detailnya oke, namun clarity-nya agak kurang. Beda dengan Lark yang lebih clarity dengan detail yang sedikit lebih baik dan lebih bening juga. Jadi untuk bagian ini, Robin lebih nyaman untuk dipakai dengerin lagu dalam jangka lama, gak cepet bikin lelah telinga. Sedangkan Lark kebalikannya, cukup gampang dibuat lelah sama treble-nya di telinga saya khususnya. Pada bagian tekniknya, nah ini nih yang cukup beda kelas. Robin punya 3D imaging atau 3D soundstage yang megah, dengan depth atau kedalaman yang baik. Walaupun tingkat luasnya agak beda jauh, tapi gemanya memang terasa beda. Beda dengan Lark yang agak 2D dan jadi agak sempit setelah nyoba Robin. Bahkan TFZ King 2 saja nggak semegah ini. Dan PK4 saya yang jadi andalan di kelas 100 ribuan jadi terasa sempit. Tapi ada tapinya nih. Untuk separasi, Lark sedikit lebih baik pemisahan alat musiknya dan terasa lebih rapi. Di Robin agak keganggu sama bagian low atau mid bassnya. Last untuk tingkat koherensinya, saya merasa di KB Ear Lark sedikit lebih baik, terasa lebih senada. Untuk kesimpulannya, Robin ini bisa jadi kandidat yang sangat kuat untuk pecinta bass atau bass head di kelas 1 jutaan ke bawah. Dan ini bisa jadi next upgrade untuk teman-teman pengguna KB Ear KS1 dan KS2. Jadi Robin ini bukanlah next levelnya KB Ear Lark. Kedua ini sangat beda tuningnya, dan yang pasti beda peruntukannya. Lark ini lebih ke penyuka musik akustik dan lagu-lagu yang tidak terlalu mengandalkan bass. Oke, itu saja yang bisa saya ulas. Sampai jumpa lagi di next review, dan salam Lopins Audio.